Hai semuanya, nah ini hasilnya jika kita sudah menyelesaikan sepanjang yang kita inginkan. Kalau untuk shawl biasanya kita bisa buat sepanjang 1,5 meter sampai 1,8 atau 2 meter. Nah untuk pola star stitch ini kita ulang round 1, 2, 3, 4 seterusnya. Jadi kita ulang terus star stitchnya berkali-kali, atau bisa juga kita kombinasikan dengan mesh stitch seperti ini. Jadi polanya itu adalah seperti jala-jala. Jadi ini bagus banget ya teman-teman untuk kombinasi. Jadi supaya ketika dipakai dia ada motif yang berbeda seperti itu. Selain itu, mesh stitch ini juga membuat kita lebih hemat dalam pemakaian benang. Jadi semisal benang kita terbatas teman-teman, bisa kita akalin dengan menyelipkan motif mesh stitch ini di dalam motif star stitch. Nah seperti apa caranya? Saya akan tunjukkan caranya untuk kita membuat mesh stitch. Jadi setelah kita menyelesaikan round keempat dari star stitch yang seperti ini, setelah stitch terakhir kita langsung chain sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Nah setelah itu kita balik, lalu kita lompatin. Jadi ini stitch pertama, stitch kedua, nah kita lompatin 2, lalu kita masuk langsung di lubang yang ketiga, loop yang ketiga. Di loop yang ketiga ini kita akan buat double crochet ya teman-teman. Jadi caranya adalah seperti ini, kaitkan 1 kali, masuk ke lubang, kaitkan 1 kali, 3 loop ya, kaitkan 1 kali, keluar lewat 2, kaitkan 1 kali, keluar lewat 2. Nah seperti ini adalah yang namanya double crochet. Jadi ini menggunakan stitch yang sama seperti ketika kita mengakhiri round yang di round 1 tadi, row 1. Ini kan kita menggunakan double crochet juga. Nah setelah itu kita bisa chain 1, kita skip 1, kita masuk di lubang berikutnya, kita buat double crochet juga. Chain 1, skip 1, masuk ke sini. Ini diulang sampai kita di ujung. Jangan lupa untuk masuk ke loopnya, kita masukkan ke 2 loop ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk, ini skip ya, kita masuk ini, kita ambil 2 loop depan dan belakang. Nah untuk yang lubang terakhir, ini yang lubang terakhir ya teman-teman. Nah jika sudah, hasilnya seperti ini. Nah kita lanjutkan. Jadi untuk mesh stitch ini di shawl yang ini saya buat sebanyak 4 round, 1, 2, 3, 4. Jadi tipsnya kalau kita mau star stitch ini selalu ada di bagian yang right side, maka kita harus buat mesh stitchnya ini berjumlah genap row-nya. Jadi nggak boleh 3 row, tapi harus mungkin 4 row atau 2 row atau 6 row gitu. Untuk bagian mesh stitchnya, supaya apa? Supaya waktu kita buat star stitch dan star stitch yang sebelumnya itu sama-sama ada di right side. Karena kalau di wrong side, kalau ganjil, misalnya mesh stitchnya kita buat ganjil, nanti star stitchnya ada yang di row, ada yang di right side, ada yang di wrong side. Kalau wrong side bentuknya kan seperti ini teman-teman, nggak kelihatan bentuk starnya. Sedangkan kalau di right side, nah ini kan kelihatan bentuk starnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan membuat mesh stitch yang round ke 2. Jadi kalau untuk round kedua sama seperti tadi, kita buat chain 4, 3, 4, lalu kita turn, nah lalu
kita buat double crochet di mana? Nah, ini lebih mudah, kita langsung buat double crochet di yang sebelumnya sudah ada double crochet. Jadi seperti ini, kita masuk ke 2 loop ya, lalu kita buat double crochetnya sama seperti tadi, chain 1 lalu double crochet lagi di sebelahnya, chain 1 lagi, double crochet, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita teruskan sampai ujung ya teman-teman, dan kita lakukan, kita ulang round 1 dan round 2 ini tadi sampai, kalau di saya pakai 4 kali, 1 2 3 4. Setelah itu kita bisa lanjutkan lagi ke star stitch seperti yang sudah saya demokan di round 1 dan round 2. Jadi kita berselang-seling 4 row mesh stitch, 4 row star stitch seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, cantik banget ya. Nah, nanti setelah saya menyelesaikan sampai panjang yang saya inginkan, kita akan kembali dan membuat bordernya. Jadi ini kan di bagian sampingnya kurang begitu rapi ya teman-teman. Nah, untuk merapikannya kita akan buat border di sampingnya supaya bentuknya seragam semuanya. Oke, kita selesaikan dulu. Ini hasilnya jika kita sudah mengerjakan sepanjang yang kita inginkan, misalnya 2 meter atau 1,8 meter. Nah, kita akan berakhir di round 4. Jadi round terakhir yang kita kerjakan itu seperti ini ya. Jadi half double crochet sampai ujung, kita akan kerjakan bordernya teman-teman. Jadi bordernya itu akan kita kerjakan sekeliling di samping, bawah, dan ke samping kanan sampai ke atas. Tujuannya apa? Untuk membuat bagian pinggir yang ini, yang tidak rapi ini menjadi lebih rapi teman-teman, dan membuat aksen seperti renda. Jadi caranya seperti apa? Kita akan mengerjakan dengan menggunakan yang namanya picot stitch. Jadi itu adalah gabungan antara chain dan single crochet. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya chain atau single crochet, bisa cek di link description box di bawah atau akan aku taruh di atasnya. Yang pertama kita akan seperti ini, kita akan chain 1 dan kita balik seperti ini. Bagian right side-nya, lalu kita akan kerjakan di loop sini, kita kerjakan 1 SJ, lalu ke sebelahnya kita kerjakan 1 lagi SJ, jadi kita kerjakan 2 SJ ya. Setelah itu kita chain 3 1 2 3 dan kita slip stitch ke pangkal SC yang kedua tadi. Slip stitch adalah seperti ini, jadi kita masuk, kita kaitkan, lalu langsung keluar. Nah, seperti ini. Nanti saya ulang ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan SC di 3 stitch berikutnya. 1 2 3. Setelah itu kita chain lagi 3 1 2 3 dan kita slip stitch ke pangkal SC nya ini tadi. Saya tunjukkan lagi ya cara slip stitchnya. Seperti ini, diambil langsung keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita SC lagi ke 3 stitch berikutnya. 1 kita ulang lagi, kita chain 3 1 2 3, lalu kita slip stitch,
Nah, ini kita lakukan berulang sampai ke bagian samping juga, samping kiri, samping kanan, dan bawah, sampai kita kembali ke ujung sini. Jangan lupa di bagian ujung-ujungnya teman-teman, itu nanti kita tambahkan satu extra stitch, satu extra SC, single crochet di ujung-ujungnya. Ini, sini, gitu. Ini nanti akan saya tunjukkan untuk cara mengerjakan di bagian samping seperti apa ya. Nah, ini kita sudah sampai ke ujung teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini bagian bordernya. Nah, sampai ke ujung ini kita tambahkan satu extra stitch. Jadi di ujung ini kita kerjakan 2 SC. Seperti ini, lalu kita mulai kerjakan di bagian sampingnya. Nah, untuk bagian samping ini kita kerjakan picot stitch ini setiap 2 SC. Jika yang di atas tadi kan ini jaraknya 3 ya, kalau yang di samping ini nanti jaraknya adalah 2 SC. Jadi contohnya adalah seperti ini. Tadi ini sudah saya extra stitch, lalu kita kerjakan lagi di samping ini 1 kali, 2 kali, lalu picot 1, 2, 3, chain ya, chain 3. Setelah itu slip stitch sama seperti tadi, lalu SC 2 kali, 1, 2, lalu picot 1, 2, 3, slip stitch. Nah, jika masuk ke dalam lubang yang besar seperti ini teman-teman, kita nggak usah ambil chain yang ini, tapi kita langsung masuk ke lubang yang besar seperti ini. Misalkan ya, misalkan 1, nah ini langsung kita masuk ke yang besar, 2, lalu kita picot 1, 2, 3, lalu kita slip stitch ke lubang yang besar seperti ini, lalu kita lanjutkan lagi SC nya 1, 2. Nah, gini ya teman-teman, jadi untuk bagian samping ini kita kan tadi tahu ya, kita kerjakan round 1 ini adalah separuh bagian bawah star stitch ya, dan yang atas adalah separuh bagian atas star stitch, atau saya bilang ini lower part dari star stitch, ini upper part dari star stitch, sedangkan yang ini namanya mesh stitch. Nah, untuk masing-masing kita kerjakan samping ini tadi, itu untuk upper part dari star stitch itu kita kerjakan 1 SC aja, sedangkan untuk lower partnya kita kerjakan 2 SC. Sama di ini juga 1 SC lalu 2 SC yang lower part, sedangkan untuk mesh stitch itu masing-masing kita kerjakan berisi 2 SC sambil kita picot juga.